Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikanmu, pertolonganmu bagi kami semua. Kau yang tinggikan, dalam namamu kami berdoa, amin. Ya, jadi ini adalah apakah iman, seri ketiga ya, mengenai iman, di Ibrani 11, ayat 27, 40, pahlawan iman. Jadi dari materi sebelumnya, ya, di slide berikutnya, dari materi pemutihan sebelumnya kita lihat. Yang pertama, Abel tidak meninggikan diri sendiri dan meninggikan Tuhan. Artinya Abel percaya Tuhan setia. Henok percaya Tuhan itu ada dan berkati yang mau menerima kasih-Nya. Ya. Nuh percaya akan kebenaran firman Tuhan meskipun dia ditelah segala macam, dia tetap bikin bahtera. Ya. Karena dia tak percaya Tuhan setia pada janjinya. Abraham percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Ya, dia mau meskipun nggak tahu kemana dia ikut, seperti itu. Dia percaya bahwa Tuhan itu setia. Ya. Para pahlawan iman percaya bahwa berkat Tuhan akan dinyatakan di kerajaan surga. Meskipun mereka nggak lihat. Jadi mereka percaya semua akan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya meskipun nggak lihat. Sama toh tadi. Yang pertama adalah di ucapan bahagia itu adalah pertama didasarkan pada kesetiaan Tuhan. Para murid percaya Tuhan setia. Pahlawan iman percaya Tuhan setia. Sama. Yes. Lalu dalam slide berikutnya itu yang ayat 17 sampai 26. Abraham percaya kasih Tuhan melimpah dan mengatasi kematian. Jadi dia percaya ya bahwa Ishak bisa bangkit. Berarti dia mengatasi kematian itu. Jadi dia percaya kasih Tuhan itu gede banget gitu loh. Bukan hanya setia tapi gede banget. Dan Ishak percaya berkat Tuhan itu melimpah tidak hanya untuk saat ini tapi juga untuk masa depannya. Makanya dia tuh Ishak itu memberkati Yakub dan Esau untuk masa depannya. Berarti dia percaya kasih Tuhan itu bukannya sekarang tapi untuk masa depan. Jadi kebaikan Tuhan itu melimpah. Bukan hanya untuk waktu ini, tapi untuk waktu depan. Lalu Ishak percaya, tapi juga kan untuk bukan hanya untuk dia sendiri, tapi juga untuk anaknya, yaitu Esau dan Yakub. Yakub dan Esau. Yakub juga percaya kasih Tuhan melimpah juga kepada kedua cucunya yang keturunan orang Mesir. Jadi Yakub waktu dia sampai di Mesir, dia memberkati Manasye dan Efraim, anak Yusuf, yang sebetulnya istrinya orang Mesir. Yusuf punya istri orang Mesir. Jadi, Yakub percaya berkat Tuhan bukan hanya kepada anaknya, tapi juga kepada cucunya. Dan tidak hanya orang Yahudi, tapi yang keturunan Mesir juga nggak apa-apa kok. Dia percaya kebaikan Tuhan itu seperti itu. Lalu Yusuf percaya bahwa rencana dan janji Tuhan tidak berubah. Ya, jadi dia percaya bahwa Tuhan tetap setia, ya, bahwa tanah perjanjian suatu saat dan Israel balik ke tanah perjanjian. Jadi kebaikan Tuhan itu seperti itu. Lalu orang tua Musa percaya bahwa kasih Tuhan akan melintas kepada anak mereka yang baru saja lahir. Meskipun mau dibunuh, tapi dia melindungi. Kenapa? Karena dia orang tuanya Musa percaya bahwa bukan hanya orang tuanya Musa yang disayangi Tuhan, tapi kasih Tuhan itu akan melimpah kepada anaknya, yaitu Musa yang baru lahir. Jadi kasih Tuhan tuh, kebaikan Tuhan tuh melimpah gitu kepada keluargamu. Dia percaya. Lalu, jadi percaya pada itu. Jadi kebaikan Tuhan tuh melimpah kemana-mana. Ke generasi berikutnya, ke cucu, ke anak, dan seterusnya. Lalu Musa percaya kasih Tuhan akan mengalir juga ke orang lain. Dia ikuti panggilan Tuhan, kenapa? Dia percaya kebaikan Tuhan tidak hanya untuk Musa, tapi juga untuk seluruh bangsa. Itu iman. Murid Tuhan ya sama, imannya begitu. Kebaikan Tuhan itu tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak, cucu,
orang percaya, orang nggak percaya, malikal. Dan seluruh bangsa bahkan. Ya, melimpah seperti itu. Oke? Itu yang 2 minggu lalu. Oke? Jadi, di slide berikutnya, jadi iman dari pahlawan iman itu ada 2 hal. Yang pertama, mereka percaya akan kesetiaan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang kedua, mereka percaya bahwa kasih Tuhan, kebaikan kasih Tuhan itu melimpah. Kebaikan Tuhan itu bukan hanya kecil, tapi melimpah. Dari generasi ke generasi tetap seperti itu kepada sekarang maupun masa depan dan bahkan seluruh bangsa melalui kita. Itu boleh Kristus percaya itu. Kebaikan Tuhan itu melimpah. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak, juga untuk cucu, juga untuk seluruh bangsa, juga untuk teman, juga untuk sekarang maupun masa depan. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang di ayat 28. Oke. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pembercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jadi sekarang Musa, imannya dikali beda. Bukan hanya berkat, tapi kekudusan itu datangnya dari Tuhan. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Kekudusan datangnya dari Tuhan. Jadi Musa itu percaya, bukan hanya berkat, tapi bahkan kebenaran atau kekudusan datangnya dari Tuhan. Paskah. Ya. Kebenaran atau kekudusan datangnya dari Tuhan. Oke, lalu berikutnya apa lagi? Iman, pahlawan iman. Karena iman mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Lautan itu wujud dari agamawi ya, airnya asin dan menenggelamkan orang. Ya, daratan adalah kita hidup di daratan. Kita bisa jalan di daratan. Kita nggak bisa jalan di lautan. Oke? Nah, jadi iman, karena iman orang Israel telah melintasi Laut Merah, lautan agamawi, sama seperti melintasi tanah kering. Jadi orang Israel yang pertama kali berjalan di atas air sebetulnya bukannya si Petrus, orang Israel berjalan di atas, seakan-akan berjalan di atas kering padahal melewati lautan. Ya, jadi itu dalam iman Musa percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan atas lautan agamawi. Yang akan menenggelamkan orang agamawi. Kita enggak. Kita akan berjalan di atasnya seakan-akan di atas tanah kering. Ya? Kebenaran kasih Tuhan seperti itu. Tuhan memberi kemenangan. Ya. Lalu berikutnya, terhadap agamawi. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Runtuh. Siapa yang bikin runtuh? Tuhan. Siapa? Ya. Jadi para iman percaya bahwa tabut perjanjian di depan, tapi dia kan nggak mukulin tembok. Oke? Para imam yang membawa tabut perjanjian percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan ya atas nabi palsu di tanah perjanjian. Yeriko itu di tanah perjanjian, tapi dikuasai nabi palsu. Yang para imam lakukan hanya putar-putar mengikuti Tuhan, tabut perjanjian di depan. Dan Tuhan yang habisin nabi palsu di Yeriko, di tanah perjanjian. Ya, jadi itulah iman berikutnya. Ya, kebenaran kasih Tuhan itu yang akan menghadapi nabi palsu. Seperti tadi toh saya bilang toh, yang berbahagialah jika karena aku kau dicela, dianiaya, dan dipindahkan segala yang jahat. Tuhan yang hadapi. Gak usah pusing sama nabi palsu, biar aja. Tuhan yang hadapi. Tuhan akan memudahkan mereka sampai neraka. Ya. Oke, lalu berikutnya. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab perempuan Sulamiti tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Pengintai itu adalah wujud dari wakil Tuhan atau anak Tuhan. Atau murid Tuhan. Atau murid Kristus. Ya. Jadi dalam iman, Rahab percaya bahwa Tuhan akan memakai anak-anaknya
untuk menyampaikan kebenaran kasihnya, seperti pengintai-pengintai itu menyampaikan kebenaran kasihnya kepada Rahab. Jadi, pahlawan iman percaya bahwa Tuhan akan memakai, tidak hanya bekerja sendiri, tapi memakai murid-murid Tuhan. Dan yang menerima berita dari murid Tuhan tadi akan selamat. Tidak turut binasa. Akan diberkati di tanah perjanjian atau di kerajaan surga. Sama, Pak. Lalu berikutnya, di ayat 32. Ibrani 11 ayat 32. Dan apalagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku sudah menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Jefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa. Jadi, para iman percaya bahwa Tuhan yang ada di murid Tuhan akan mengalahkan kerajaan-kerajaan agamawi, kerajaan-kerajaan nabi palsu. Ya, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang dan telah memperoleh kekuatan dalam kelemahan. Gak apa-apa lemah, tapi akan menang. Telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Siapa tentara asing? Nabi palsu. Siapa kerajaan-kerajaan? Kerajaan teologi agamawi. Tentara asing di mana? Di tanah perjanjian. Kok ada orang asing? Itu namanya nabi palsu. Jadi pahlawan iman ya percaya dan menerima kekuatan Tuhan untuk mengalahkan kuasa raja-raja dan musuh. Raja-raja apa? Kerajaan agamawi. Tentara asing itu siapa? Orang asing. Di gereja kok ada yang miliknya Tuhan, kok ada nabi palsu. Nah itu dikalahkan semua. Ya, percaya. Jadi sama ya mengenai kerajaan agamawi dan nabi palsu orang-orang asing. Sama. Tahu nggak? Di Ibrani sama di Matius ucapan bahagia sama. Karena yang nulis bukan hoki. Yang nulis Tuhan. Cuman bisa baca nggak? Sama persis. Pahlawan iman. Itu iman dari murid. Lalu berikutnya. Ibrani 11 ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Ya. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disisa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Siapa? Orang-orangnya, ibu-ibu. Ya anaknya. Ibu sama anak bedanya apa? Ibunya punya mercy, punya kasih kepada anaknya. Dan iman dari ibu itu akan membuat anak itu yang tadinya mati secara rohani menjadi orang percaya yang hidup. Karena kasih ibu yang punya mercy selama ibunya itu adalah pahlawan iman atau murid Kristus. Doanya atau kasihnya, belas kasihannya kepada anak-anaknya yang sebetulnya mati secara rohani, itu pun Tuhan akan bikin hidup. Itu kuasa dari murid Kristus. Itulah pahlawan iman. Hati. Yang penting hatinya punya belas kasihan seperti ibu kepada anak kecil. Tuhan akan bekerja. Bahkan, itu kebenaran kasihnya. Bahkan yang mati atau belum kenal dia menjadi hidup. Oke? Sama nggak sama imannya murid Kristus? Sama. Di perjanjian lama sama perjanjian baru sama. Cuma Kristusnya belum dibuka. Makanya terselubung. Tapi sama. Ya, lalu berikutnya. Ibrani 11 ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Dianiaya. Mereka mengembala dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing serta menderita kekurangan, kesesakan, dan kesekian. Semuanya menderita.
Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka menggembala di padang-padang gurun, di pegunungan dan gua-gua dan celah gunung. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Pahlawan iman yang seperti itu sebetulnya tetap percaya akan kebenaran kasih Tuhan kepada mereka. Jadi mereka tetap percaya, tetap bahagia di dalam penderitaan. Karena Tuhan yang memberikan. Jadi kalau di pahlawan iman namanya dia percaya, kalau di ucapan bahagia dikatakan Tuhan yang memberi. Tuh. Sama. Memberi apa? Kebahagiaan yang kamu bisa percaya, sehingga waktu menderita apapun juga, kebahagiaan dari Tuhan itu mengatasi segala penderitaan. Seperti Stefanus kena batu aja nggak apa-apa tuh. Ya, jadi percaya akan kebenaran kasih Tuhan. Sama. Yang datangnya jadi kebahagiaan atau berkat dari Tuhan. Yang akan mengatasi segala penderitaanmu. Oke, jadi kita lihat ya, saya direkap. Di dalam Ibrani 11 ayat 27 sampai 38. Di slide berikutnya ya. Jadi Musa percaya kebenaran datangnya dari Tuhan. Ya. Kita menjadi benar dari Tuhan. Bukan kita berusaha menjadi benar. Yang diajarin di teologi. Musa percaya bahwa Tuhan yang memberi kemenangan atas lautan yang akan menenggelamkan orang agamawi. Di dalam kebenaran kasih Tuhan, kita akan berjalan di atas lautan seperti di darat. Jadi, kita akan berjalan di atas agamawi. Kita bisa melihat orang lain tenggelam di dalam agamawi, tapi kita sendiri nggak tenggelam. Dan lewat. Gitu loh. Seperti Petrus berjalan di atas air. Atau Yesus berjalan di atas air. Lihat orang lain tenggelam, seperti Nuh di Batra. Lihat orang lain tenggelam, tapi dia enggak. Oke? Itu kebenaran kasih Tuhan yang akan memberikan kemenangan terhadap agamawi. Lalu para iman yang bawa tabut perjanjian percaya bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan atas orang Yeriko. Orang Yeriko di mana? Yeriko itu kan di atas tanah perjanjian. Tapi sebetulnya itu kan bukan. Orang Yeriko itu wujud dari nabi palsu yang duduk kelihatan kuat, berbenteng di tanah perjanjian. Tuhan akan habisin mereka. Ya? Gajah Babel. Ya. Rahab percaya bahwa Tuhan memakai anaknya untuk menyampaikan kebenaran kasih-Nya. Rahab percaya pada pengintai. Berarti kebenaran kasih Tuhan itu tidak hanya disampaikan melalui Tuhan sendiri, tetapi melalui murid Tuhan seperti pengintai. Yang percaya kebenaran dari Tuhan yang disampaikan oleh murid Tuhan sama dengan dia mendengar dari Tuhan. Lalu pahlawan iman menerima kekuatan Tuhan untuk mengalahkan kuasa raja-raja dan musuh. Ya, kerajaan itu kerajaan agamawi, banyak ya doktrin teologi A, B, C, D itu macam-macam kerajaan. Yang berikutnya musuh pasukan asing itu adalah nabi palsu yang ada di tanah perjanjian. Tuhan yang akan mengalahkan kedua itu. Itulah kebenaran kasih Tuhan. Lalu ibu-ibu percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang sesungguhnya, ya, yang memberikan hidup yang baik dan benar bagi anak. Jadi hanya dengan belas kasihan ibu, anaknya diselamatkan. Menjadi mengenal Tuhan. Kalau ibu itu adalah murid. Jadi pahlawan iman setia pada kebenaran kasih Tuhan yang seperti itu. Yang mengalahkan nabi palsu, mengalahkan lautan agamawi, mengalahkan kerajaan-kerajaan, dan benar. Dan disampaikan melalui muridnya, ya, dan hanya melalui belas kasihan Tuhan bekerja, ya, belas kasihan dari murid Tuhan, ya, itulah kebenaran kasih Tuhan. Pahlawan percaya akan kebenaran kasih Tuhan. Oke? Lalu berikutnya di ayat 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Jadi para pahlawan iman di perjanjian lama saat di bumi tidak memperoleh realisasi dan janji Tuhan. Dia nggak dapat. Belum dapat. Hanya dapatnya waktu di surga. Lalu Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kita sekarang ini, Ibrani ditulis di perjanjian baru ya. Bagi kita. Jadi kita murid Tuhan lebih baik dari pahlawan iman.
Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Oke? Ya? Ya? Jadi kita yang sekarang berada di dalam perjanjian Kristus yang baru akan menerima yang lebih baik di bumi dibanding di bumi toh. Sesuatu yang lebih baik bagi kita di bumi toh. Dibanding yang diterima oleh para pahlawan iman di perjanjian lama. Apa hal yang lebih baik itu? Ya, oke, kita lihat di slide berikutnya. Saya highlight kata sebab Allah telah menyediakan. Allah telah mati di kayu salib menggenapi semuanya. Ya, jadi Kristus telah menyediakan bagi muridnya kepenuhan janji Tuhan di bumi yang tidak dialami oleh para pahlawan iman di perjanjian lama saat mereka di bumi. Tapi kita akan dapatnya di mana? Di bumi dan juga di surga. Kalau pahlawan iman hanya di surga dapatnya. Karena Allah telah menyediakan. Ya. Jadi kenapa? Karena janji Tuhan tersebut telah digenapi secara sempurna melalui Kristus. Bukan kitanya hebat. Kita lebih besar dari pahlawan iman, kan? Tapi hebatnya lebih besarnya di mana? Karena Kristus sudah menggenapi, sudah datang pada waktu pahlawan iman di perjanjian lama beriman, Kristusnya belum datang, belum menggenapi. Jadi kita dapatnya lebih bagus. Jadi kita dapat now di bumi, now udah dapat. Ya, itu yang diucapkan bahagia. Oke, lalu berikutnya. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai ke kesempurnaan. Jadi inilah iman dari murid Kristus. Kristus telah datang ke bumi untuk membawa kegenapan seluruh janji Tuhan. Tanpa kita, mereka tidak sampai ke kesempurnaan. Kristus akan memakai muridnya sebagai saluran kebenaran kasih Tuhan. Jadi kesempurnaan bagi dunia dicapai melalui murid Kristus. Tanpa kita murid Kristus, bukan Kristus loh, kita murid Kristus. Mereka tidak akan dapat sampai pada kesempurnaan. Orang yang beriman semuanya, Tuhan pakai murid Kristus untuk menyampaikan saluran kebenaran kasih Tuhan. Manusia di bumi hanya bisa sempurna melalui murid Kristus. Di mana Kristus bekerja di dalam murid Kristus. Ya. Kristus, jadi murid Kristus adalah saluran kebenaran kasih Tuhan. Seperti Kristus. Oke, lalu berikutnya. Jadi, 3 hal tadi, yang 4-16, pahlawan iman percaya kesetiaan Tuhan. Lalu berikutnya, di Ibrani 17, saat berikutnya, sampai 26, pahlawan iman percaya akan kebaikan kasih Tuhan. Lalu saat berikutnya, di ayat 27-38, pahlawan iman percaya akan kebenaran kasih Tuhan. Sama toh, setia, baik, dan benar Tuhan. Jadi inilah iman dari pahlawan iman. Seperti di ucapan bahagia sama. Mereka percaya akan kesetiaan kasih Tuhan. Ya, saat berikutnya. Mereka percaya kebaikan kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan yang melimpah ya. Nggak hanya sekarang, tapi masa depan. Nggak hanya untuk kita, kalau murid, tapi kepada anak dan cucu. Nggak hanya kita, tapi kepada orang lain. Nggak hanya kita, tapi seluruh bangsa. Gitu loh. Ya, itu kebaikan Tuhan yang melimpah. Jadi, kesetiaan, setia sama kita, biarpun kita tadinya miskin dan seterusnya, Tuhan tetap setia. Dan kebaikan Tuhan yang melimpah. Dari waktu, now, ke masa depan. Dari kita kepada keluarga, anak, cucu, dan semua bangsa. Ya. Dan yang berikutnya percaya akan kebenaran kasih Tuhan. Kebenaran kasih Tuhan itu apa? Kebenaran kasih Tuhan itu adalah Tuhan akan memakai muridnya. Muridnya belas kasihan kepada orang lain, orang itu akan diberkati. Muridnya menyampaikan kebenaran berita damai, Rahab percaya, Rahab akan selamat, tidak binasa. Seperti itu.
kebenaran kasih Tuhan akan disampaikan melalui murid-muridnya. Ya, dan akan mengalahkan nabi palsu dan seluruh kerajaan agamawi, ideologi apapun juga. Oke? Jadi inilah iman dari para murid Kristus. Murid Kristus itu percaya akan kesetiaan, kebaikan, dan kebenaran kasih Tuhan seperti pahlawan iman di Perjanjian Lama. Mana slide-nya kok hilang? Itu putus. Lalu yang kedua, murid Kristus itu percaya bahwa mereka akan menerima kepenuhan kasih Tuhan tadi, di mana sekarang juga di bumi, tidak hanya nanti di surga. Seperti pahlawan iman yang di Perjanjian Lama hanya terimanya di surga. Kalau kita enggak, karena sudah digenapi. Sudah genap. Itu bedanya, kita lebih hebat karena terimanya di bumi dan di surga. Kalau pahlawan iman hanya yang menjadi di surga. Kenapa? Karena Kristus telah menggenapi Tuhan. Sama ya. Lalu yang terakhir, kita slide presentasi yang kedua dari khotbah yang kedua atau pemberitaan yang kedua. Terusin dulu. Tadi kan di Ibrani 11. Kita lanjutin ke Ibrani 12. Ayat 1 dan 3. Murid Yesus di surga. Sama toh kayak ucapan bahagia toh. Yang 9 itu di bumi. Yang ke-10 itu di surga. Di Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu menintai kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan untuk kita. Ya, jadi kita banyak saksi. Saksinya siapa? Waktu Paulus menulis Ibrani 12 ayat 1. Saksinya adalah para iman yang di surga. Jadi para iman setelah di surga menyaksikan karya Kristus di hidup kita saat ini. Yang sedang berlomba iman. Nanti di surga, kita juga akan sebagai murid Yesus akan menyaksikan karya Yesus di orang lain di bumi. Sebagai banyak saksi seperti awan. Saat ini kita awannya tuh pahlawan iman zaman dulu. Nanti awannya ya kita ini. Oke, lalu berikutnya. Semua beban dosa, menanggalkan dan perlombaan yang diwajibkan. Jadi semua orang percaya akan ikut dalam lomba. Yaitu akan percaya apakah akan kasih Yesus sampai akhir ataukah masih terkontaminasi oleh beban dan dosa. Ajaran agamawi. Jadi nggak semua orang jadi murid Kristus sampai akhir. Tengah jalan bisa balik ke agamawi. Jangan ya. Makanya lemah lembut. Ya, jadi musuhnya murid Kristus adalah kalau terkontaminasi oleh ajaran agamawi. Itu beban, bikin pelan lomba imannya. Kalau mau jadi murid yang baik, lemah lembut, lepas dari beban agamawi dan nabi palsu. Ya, lalu berikutnya. Bagaimana caranya? Gampang, nggak usah macam-macam, nggak tanpa usaha. Tapi marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Jadi kalau mau lepas dari agama nabi palsu, cuma lihatin kasih Tuhan. Yuk jangan kontaminasi sama ajaran teologi apapun juga. Yuk hanya lihat ajaran Kristus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yaitu dengan mengabaikan kehinaan, tekun, dan memikul salib ganti sukacita yang dijadikan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan kata Allah. Jadi, caranya untuk lemah lembut, hanya lihat Tuhan. Jangan lihat teologi, jangan lihat pendapat orang ini, orang itu, pendeta ini, S1, S2, S3, sinode A, sinode B, ayat ini, ayat itu, dan tafsirannya dari pendeta A, pendeta B, jangan lihat begitu. Lihat Kristus saja yang mengasihimu. Kita akan maju dan menang dalam perlombaan. Menjadi murid Kristus yang benar-benar bagus. Gitu ya. Lalu berikutnya. Di sama itu yang memimpin kita dalam iman. Artinya Tuhan yang akan memberi kemenangan. Seperti ucapan bahagia. Tuhan semua yang beri kemenangan.
kamu bahagia, enak. Ya, dan sempurna. Menangnya sempurna, kamu akan menjadi sempurna serupa Kristus, sempurna serupa Allah. Kamu akan jadi sempurna, setia, baik, dan benar. Yang percaya akan kasih Yesus tadi akan menang dan disempurnakan oleh kasih Yesus yang sama. Menjadi hamba yang setia, baik, dan benar. Persis sama atau serupa, segambar dengan Kristus. Serupa, segambar dengan Tuhan sendiri. Oke, lalu berikutnya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menahan batahan yang sehebat itu dari terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa. Yesus juga sama kok, diserang sama kaum teologi agamawi, Farisi, Saduki, dan nabi palsu. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi yang percaya akan keteguhan kasih Yesus yang tekun, itu, ingatlah selalu akan Dia yang tekun. Yang tekun siapa? Bukan kita. Kita cuma perlu ingat Dia yang tekun, sudah selesai. Makanya perjamuan kudus diulang-ulang, ingatlah akan Dia, ingatlah akan aku, ingatlah akan aku. Cuma ingat aja, Dia yang tekun, bukan kita. Tapi Dia yang tekun itu yang membuat kita jadi tekun. Supaya kita tetap kuat dan tidak putus asa. Oke, lalu berikutnya, itu yang sama toh, yang tadi di Matius 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di surga, sebagian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi nanti di surga, para murid Yesus akan melihat hasil dari benih kasih Yesus yang Yesus telah taburkan ke orang lain melalui mereka. Seperti para awan iman melihat benih-benih yang Tuhan taburkan melalui mereka, tapi mereka lihatnya di surga. Kita juga sama. Benih tersebut akan berbuah, perbuatan baik Tuhan melalui kita itu akan berbuah di satu orang ke orang lain, dari anak ke temannya, ke istri, mana gitu, ke cucu dan seterusnya. Jadi kesimpulannya terakhir, 2 slide terakhir, murid Kristus di surga, murid Kristus di bumi akan menikmati janji Tuhan melalui berkat kerajaan surga yang Yesus berikan. Kita nikmati, pahlawan iman enggak? Kita juga akan ikut dalam perlombaan iman dan akan menjadi saluran kasih Yesus ke orang lain yang kita punya belas kasihan atau kita punya mercy. Akan diberkati. Hanya dengan bersih kita. Lalu terakhir, murid Kristus di surga. Siapa murid Kristus telah menyelesaikan perlombaan iman, tetap jadi murid. Gak kena agamawi atau balik ke agamawi. Lalu menjadi saksi dan melihat hasil benih kasih Yesus yang Yesus telah sebarkan melalui mereka. Bertumbuh, bertambah banyak satu orang ke orang lain. Dan akan bersukacita karena melihat besarnya pekerjaan yang Yesus telah lakukan melalui mereka untuk selama-lamanya. Yang orang agamawi tidak akan dapat sukacita upahmu besar. Mereka selamat, mereka akan jadi murid di surga, tapi nggak mengalami ini. Karena udah di surga. Sekian. Oke, kita tutup dengan doa ya. Bapa di surga, terpujilah namamu, biarlah Engkau ditinggikan dan biarlah temuan di tempat ini ya Tuhan, bisa mau menjadi muridmu dan diberkati dengan luar biasa dan seluruh keluarga dan temannya dan seluruh dunia mereka ya Tuhan. Lebih besar daripada yang mereka dapat bayangkan. Dalam namamu kami berdoa. Amin.